Salam sejahtera saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan dari seri arti iman atau 4 model iman. Ya saudara, yang kita pikirkan adalah bagian yang kedua. Sesudah yang pertama iman aktivitas, maka yang kedua kita melihat iman emosional. Tetapi saya harap saudara-saudara mengerti pembagian ini hanyalah pendekatan menurut saya. Jadi bisa lain menurut orang lain. Jadi ini bukan yang mutlak begitu ya. Bagi saya yang mutlak adalah mutlak, yang tidak mutlak tidak mutlak. Nah untuk jenis-jenis ini orang boleh berbeda, itu tidak jadi masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih pendengar, jangan mempermasalahkan hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Oke. Nah saya memberi ini istilah iman emosional. Tekanannya kita pada ayat 5 ayat 6 dari Matius pasal yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu yulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah saudara kekasih, pada bagian ini kita melihat ada satu benih yang jatuh di tanah yang tipis saudara. Nah saudara, daerah ini adalah satu daerah yang kurang menguntungkan karena memang daerah yang berbatu-batu. Tetapi kemudian benih ini tetap tumbuh. Menarik ya. Jadi benih ini tetap tumbuh, hanya saja tanah yang ada sangat tipis dan tidak mampu untuk menampung pertumbuhan yang utuh bagi sang benih. Ia bertumbuh sekejap, tetapi kemudian dikatakan matahari terbit lalu ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ia tidak mampu untuk tumbuh kuat karena tidak memiliki akar dan kehidupan dari tanah di tempat di mana dia ada. Sehingga tanah yang tipis ya, tidak menjadi satu bahan baku yang cukup tempat dia utuh bertumbuh. Tanah yang tipis tidak mampu untuk memberikan dia pertumbuhan yang sesungguhnya, yang seharusnya. Jadi, ini mengakibatkan dia ada sesaat ditimpa oleh matahari, matilah dia. Saudara, saya menyebut ini iman emosional, yaitu tipikal-tipikal di mana orang-orang seringkali masuk di dalam beribadah dan bergairah menyanyi. Bahkan mereka mampu mungkin untuk bersaksi. Tetapi tipikal-tipikal seperti ini bagi saya adalah satu tipikal-tipikal yang sangat karakteristik dengan karakter orangnya, begitu ya. Istilah karakteristik itu masih spesial gitu. Jadi artinya gini saudara. Saudara-saudara jangan cepat-cepat tertipu pada waktu kita beribadah. Pada waktu ada orang beribadah mereka begitu senang, begitu bergairah, jangan langsung bilang dia penuh Roh Kudus. Nanti dulu saudara. Ada tipe-tipe orang yang memang penggembira. Ada tipe-tipe orang yang ekstrovert, lepas. Ada tipe-tipe orang yang gampang enjoy dimanapun dia ada. Jangankan di gereja, saudara. Di nightclub pun dia bisa begitu, di perkumpulan-perkumpulan umum pun dia begitu. Itu memang tipikalnya. Nah, tipikal-tipikal jenis ini adalah tipikal-tipikal yang kelihatannya wah, begitu loh, saudara. Sehingga kadang-kadang kita menjadi tertipu. Saudara bertepuk tangan, dia sudah melompat. Saudara masih berpikir tepuk tangan, dia sudah tepuk tangan. Saudara melompat, dia sudah menari. Ya kira-kira pokoknya selangkah di depan lah. Sampai-sampai kita mau tiru dia, kita masih rada grogi, mungkin penyesuaian diri begitu ya. Dia sudah leading. Lalu kita mulai berpikir, saudara, dia ini penuh Roh Kudus. Nah, saya ini tergolong orang yang mungkin agak iseng begitu ya kalau kebaktian di waktu-waktu lampau, saudara. Jadi kalau saya merasa sesuatu kebaktian ini, kok rasanya nggak sejahtera gitu. Mata saya itu ngelirik kiri, ngelirik kanan, saudara. Maka saya wah dan kaget luar biasa. Karena ada orang yang katanya sedang wah, memuji dan menyembah begitu ya. Matanya jelajah-jalan kiri kanan. Nunggu-nunggu saudaranya udah datang apa belum. Lalu pas waktu saudaranya datang, mereka kasih kode tangan. Lalu yang satu ini nyusul dan datang ke situ. Nah saya lagi linglung. Orang lagi penyembahan kok bisa begitu ya. Nunggu-nunggu saudaranya. Atau lihat kiri kanan bahkan kadang ngobrol. Saya nggak ngerti lagi. Lalu itu lanjut lagi menyembah lagi begitu ya. Lalu lanjut lagi memuji lagi dan seterusnya. Oh saudara yang kekasih, what happened? Apa yang terjadi ini? Sangat mengerikan sekali. Tetapi kadang-kadang kita masuk dalam suasana kebaktian, lalu kita seringkali menjadi tidak lagi kritis karena salah menerjemahkan, jangan menghakimi. Saya pikir orang Kristen memang tidak boleh menghakimi, tetapi perlu mengamati. Ini dua hal yang beda sekali. Kita harus mengamati supaya kita jangan tertipu. Waspadalah, itu peringatan Alkitab kok. Hati-hati terhadap nabi-nabi palsu, itu peringatan Alkitab. Jangan menghakimi, yes. Tetapi sekali lagi, mengamati perlu, menghakimi jangan. Nah jadi, saudara, dalam pengamatan saya seringkali menemukan orang-orang seperti itu. Lalu dalam batinku, aku mulai bertanya, saudara. Ini kok bisa begitu? Lalu saya suka menjelajah pikiran saya sendiri. Seringkali secara jujur, mau ibadah pun saya masih bergumul dalam batin saya.
Saya duduk rapi, sopan. Pokoknya orang kalau lihat dari luar, big man itu bagus sekali. Sopan, saudara. Tapi siapa yang tahu dalam batin saya lagi bergumul? Karena saya nggak mampu konsentrasi untuk beribadah. Ya, dalam batin saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tetapi ada orang-orang tipe tertentu yang nggak perlu bergumul. Langsung dia ekspresikan dalam geraknya, langsung dia ekspresikan dalam wajahnya, dan mereka menyebut dirinya bergembira di dalam Tuhan. Siapa yang tahu? Nobody knows, saudara. Nggak ada seorang pun yang tahu isi hati orang. Karena itu apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini sangat menarik. Dia membelah, dia membedah seluruh kehidupan manusia. Kita bisa bermunafik ria, kita bisa menipu orang. Karena orang punya mata yang terbatas, yang cuma bisa melihat tubuh, tetapi tidak bisa melihat isi hati kita. Manusia adalah manusia-manusia yang terbatas, yang cuma bisa melihat bagaimana kita menyanyi, melompat, bahkan menari, tetapi kita tidak tahu apa yang asli di dalam batin kita. Namun Tuhan yang di sorga sana selalu melihat. Itu sebab dalam doa Bapa kami menarik satu kalimatnya, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti apa? Seperti di sorga. Tetapi rupanya pada waktu itu di bumi tidak seperti di sorga, saudara. Karena ibadah-ibadah yang dilakukan ternyata penuh dengan kamuflase, perlu dengan kegembiraan yang palsu. Karena itu memang karakter dari orang yang bersangkutan, atau terciptanya satu suasana yang menghangatkan. Saudara kalau melihat seperti Bon Jovi, seorang penyanyi yang populer datang kemari begitu, ya, atau penyanyi-penyanyi lain, saudara. Lalu mereka bikin konser begitu. Itu anak-anak remaja nonton persis seperti orang yang histeris, sudah kehilangan jati dirinya. Sampai pohon kelapa aja dipelok-pelok. Waktu ditanya oleh wartawan, kenapa yuk pelok pohon kelapa? Aku lagi membayangkan Bon Jovi, dia bilang. Saudara, waktu dia bayangkan Bon Jovi, bonyok lila itu muka itu, ya. Habis cium-cium pohon kelapa, saudara, bonyok pula lah bibir itu. Dia bayangkan itu Bon Jovi. Kok bisa? Psikologi itu bisa dijelaskan, saudara. Ya. Nah, jadi kegembiraan-kegembiraan yang muncul itu tidak jaminan orang dekat dengan Tuhan. Nah, jadi tipe-tipe seperti yang iman emosional, dia gairah emosinya cepat sekali. Orang bisa nangis, langsung dia nangis. Nah, kita selalu identikkan kalau gembira, sedang bergembira, memuji nama Allah, itu orang yang ketawa begitu, ya. Kalau nangis terus kita bilang, oh, dia disentuh oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, saya bertahun-tahun, belasan tahun jadi guru sekolah minggu. Maafkan, saudara. Dulu saya bangga sekali kalau saya cerita anak-anak nangis. Saya bisa bikin anak-anak nangis, saya bisa bikin mereka ketawa, saya bisa mempermainkan emosi mereka. Karena Tuhan memberi saya bakat untuk bicara, bercerita. Tetapi kemudian hari saya belajar dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya salah. Bagi saya, tidak lagi sekedar orang tertawa dan menangis. Itu terlalu kacangan. Itu terlalu rendah. Saya sedang bermain-main dengan kebenaran Allah. Itu sebab Tuhan tegur saya, tuntun saya, pimpin saya. Bagaimana kebenaran itu supaya sampai secara utuh kepada setiap orang? Itulah tugas seorang hamba Tuhan. Dan itu tugasku. Itu sebab saya waktu bercerita di sini atau menyampaikan firman di sini, saya tidak berusaha saudara supaya senang. Saudara boleh senang, boleh suka, boleh tidak. Itu urusan saudara dengan Tuhan kok. Saya sampaikan kebenaran, ini kebenaran. Saya tidak peduli apa komentar saudara. Tetapi saya sangat bersyukur kalau saudara berkomentar bahwa mungkin Pak Big Man kurang baik karena begini. Good point. Saya senang sekali. Ya, saya senang kritik yang membangun karena saya sendiri suka autokritik. Siapa sih kita ini, saudara? Nah, karena di sanalah ada kesejatian ini. Tetapi di dalam iman yang emosional, gairah-gairah yang muncul ini adalah gairah-gairah karakteristik tipikal dengan karakternya. Oleh karena itulah, saudara, usai ibadah, ya, suasana hatinya bergembira. Tetapi saudara, pada waktu dia keluar dari ruang gereja, kemudian dia mulai menghadapi satu realita hidup yang pahit, yang tidak seperti yang dibayang-bayangkan, tidak sesederhana khotbah yang disampaikan oleh pendeta. Kagetlah dia. Maka syoklah dia karena dia berpikir, karena dia orang Kristen, gak mungkin masalah datang. Karena dia orang Kristen, gak mungkin dia susah. Karena dia orang Kristen, gak mungkin dia sakit. Ketika sakit menyentuh, ketika kesusahan datang bertamu, dia sudah lari terbirit-birit, gak karu-karuan, saudara. Sampai saudara kaget. Loh, ini bukankah orang Kristen yang kulihat dalam kebaktian begitu bergairah, begitu bersemangat. Lekut senggol badai saja, kok udah gak karu-karuan. Wow, saudaraku, jangan kaget. Itu tipikal iman emosional.
yang kelihatan mata bagus. Ketika kenyataan itu terjadi, langsung hangus. Tidak berakar. Tanah di mana firman Tuhan itu hidup, yaitu hatinya sangat tipis. Dia ada di gereja, persis seperti orang yang aktivitas. Hanya yang aktivitas begitu keluar hilang langsung. Karena seturut habis aktivitas, habis pula lah keimanannya. Tetapi yang model kedua ini masih ada sedikit sisa, saudara. Sampai realita datang, matahari itu bersinar, menghanguskan, hangus dia. Tidak mampu bertahan. Kenapa? Tidak berakar. Tetapi ada benih, ada. Tumbuh, kayaknya. Fenomenanya, kelihatannya. Karena itu jikalau saudara ingin menguji diri saudara, jangan uji dengan mengukur berapa kali saudara beribadah. Demi Tuhan, jangan uji berapa kali saudara dalam satu minggu pergi gereja dan persekutuan. Berapa jam saudara berdoa, bukan itu ukurannya. Tapi kualitas yang dihasilkan apa? Bagaimana daya tahan saudara terhadap realita dan kepahitan hidup ini? Itu yang penting. Oleh karena itu saudara, orang-orang tipikal iman emosional gampang sekali hancur dalam hidup ini. Dan jujur saudara, hidup ini kan adalah sebuah kenyataan yang pahit. Hidup ini kan sebuah perjalanan panjang yang memang Tuhan katakan kok, satu perjalanan anak domba melintasi kawanan serigala. Mission impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi karena kemurahan Allah, rohnya bekerja di hati kita, dia memberi kita keberanian dan kebijakan untuk menemukan jalan keluar bersama dan di dalam dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, orang-orang model iman emosional adalah model karbitan, di mana emosi sangat berperan membungkus apa yang disebutnya iman. Karena itu waktu saya bicara pada waktu lampau tentang arti iman, saudara perlu perhatikan baik-baik. Jadi iman bukan apa yang saudara bisa lihat waktu orang nyanyi, lompat-lompat atau menari. Bukan. Di sana kita baru bermain dengan emosi, saudara. Sehingga sulit sekali untuk tahu siapa sebenarnya yang sejati atau tidak ketika sebuah kebaktian diadakan. Karena semua menyanyi dengan senang, semua bertepuk tangan. Kalau ukurannya itu, lalu kita bilang, oh puji Tuhan, kita bergembira sekali. Maaf saudara, di pub juga saudara dapat suasana itu. Di nightclub juga dapat suasana itu. Apalagi di diskotik. Orang bisa cingkrak gak karu-karuan 4-5 jam saudara. Gak capek, bingung kan? Itu kekuatan musik saudara. Itu kekuatan musik. Itu sederhana bisa dijelaskan. Gereja gak perlu bangga hanya karena bikin bisa dan seperti itu. Dan saya kira kita adalah orang-orang Kristen yang terlalu picik kalau kita membanggakan itu. Tetapi bagaimana kita bisa membanggakan suasana hati yang sungguh dengan Tuhan? Itu sebab Hana waktu berdoa, ibunya Samuel itu saudara, hatinya hancur lulu, ndak karu-karuan. Doa ndak ngoceh yang nggak bisa dimengerti bahkan oleh Imam Eli. Kamu ini mabok ya? Itu kata imam. Tetapi ocehan yang dituduh oleh Imam Eli sebagai mabok itu justru dimengerti oleh Allah. Menarik kan? Dan bahkan doanya dikabulkan dan dia mendapatkan Samuel saudara. Nggak ada yang ngerti, nggak ada yang demen gitu, nggak ada yang suka melihat Hana berdoa. Imam aja nggak ngerti kok, tapi Tuhan ngerti. Jadi saudara, kalau apa yang kita alami langsung bisa dimengerti, dirasakan manis, jangan buru-buru terus bilang Tuhan pasti ngerti dan Tuhan pasti senang. Nanti dulu. Jangan buru-buru mengatakan inilah Roh Kudus kerja. Nanti dulu. Perlu kejujuran. Biarkan matahari bersinar. Biarkan persoalan datang melanda kehidupan orang-orang Kristen. Lalu apa yang terjadi? Yang sejati akan tetap tumbuh, tapi yang emosional langsung rontok, saudaraku. Perilaku mereka langsung kelihatan. Nggak ada itu yang namanya ibadah mengubah mereka. Yang koruptor ya tetap aja koruptor, saudara. Ya, yang hobinya berdiri di atas penderitaan orang lain ya tetap aja berdiri di atas penderitaan orang lain, saudara. Satu kali waktu seorang rekan cerita sama saya. Dia kerja sebagai kontraktor, membangun rumah seorang majelis gereja yang katanya sangat rohani. Nah sesudah yang kasih, Alkisah berbulan-bulan tidak dibayar-bayar. Hanya sisa kira-kira 30 juta membangun rumah di daerah elit Jakarta Selatan. Saya nggak usah sebutan namanya ya. Wow, rumah itu sekarang ini udah miliaran harganya. Waktu itu kira-kira 750 juta sebelum Krismon. Utang cuma 35 sisa saudara. Tagih tarso.
Sampai satu kali mereka berdebat unik sekali. Si majelis gereja yang katanya rohani itu lalu bilang sama rekan saya, kamu kan Kristen? Oh iya, masa orang Kristen naginya begitu sih? Nagih terus, udah dibilang belum, gak percaya. Udah saking jengkelnya rekan saya ini jawab lagi, kamu Kristen? Iya saya Kristen. Masa sih orang Kristen utang mesti ditagih-tagih terus? Jengkel setengah mati susah. Udah ditagih galakan dia begitu loh. Nah terakhir satu kali dia datang ke situ, herder yang dilepas susah. Nah susah yang kekasih, saya ingin mengatakan dia terkenal sebagai majelis. Waktu dicek ke gereja, oh ini orang hebat, orang penting ini. Tapi di mana iman percayanya yang menunjukkan kasihnya? Di mana buahnya? Maaf kalau saya berkata. Begitu keluar, matahari bertiup, angus sudah. Yang tersisa apa? Keaslian masa lalunya. Jadi anda heran kalau dia mampu utang tidak bayar. Di gereja nyanyi haleluya puji Tuhan. Begitu keluar, haleluya, nggak tahu puji siapa saudara. Ya. Jadi di sini saudara yang kekasih, perlu kita memikirkan baik-baik. Tapi daripada membicarakan orang-orang model seperti itu, alangkah baiknya kita membicarakan diri kita sendiri. Di mana sekarang kita berada? Model iman seperti apa yang kita miliki? Jangan-jangan iman kita adalah iman emosional. Itu sebab kadang-kadang kita mungkin bingung dengan diri kita. Saya ini gimana sih? Ibadah. Tapi pulang ibadah, ya balik lagi. Begitu ya. Itu jenisnya. Anda perlu bergerak. Tanah perlu ditambah. Supaya benih mampu berakar. Anda perlu bertindak. Meneguk lutut, melipat tangan dan berkata, berbelas kasihanlah Tuhan kepadaku. Cintai firman-Nya dan bertumbuhlah. Atau Anda akan mati. Karena matahari tidak pernah berhenti bersinar setiap hari. Atau Anda hanya akan menjadi pecundang. Dan setan akan berpesta pora, seraya mengatakan, inilah dia sasaran empuku. Oh saudaraku, jangan sampai setan itu berpesta pora dalam hidup kita. Karena itu periksa diri baik-baik. Kita orang Kristen perlu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita hanyalah model iman emosional. Ya, mungkin pendeta memuji Anda. Anda mungkin disebut orang beriman, orang baik karena Anda rajin ke gereja. Ya, memang menyenangkan saudara. Saya juga pendeta dan pegang gereja. Ya, namanya jemaat kalau ke gereja itu kan enak saudara. Kolektor makin tinggi kan. Kadang-kadang saya suka malu tuh kalau lagi baca warta gitu ya. Kalau kolektor tinggi, aduh Tuhan, kolektornya bagus nih begitu ya. Saudara, tergoda juga. Ya, itu sebagai pendeta saya sangat punya prinsip terhadap uang. Istri saya tidak boleh ikut campur urusan uang. Termasuk Big Man Church sebagai pendeta. Tidak ikut urusan uang. Apalagi tanda tangan cek, itu bukan urusanku. Itu sebab saya punya prinsip dalam gereja, sudah mulai pikir-pikir. Siapa yang mau sama-sama hitung berapa pengeluaran gereja, kita bayar di muka. Yang masing-masing maksudnya mau komitmen. Jadi berapapun uang persekutuan, uang persembahan, kita tidak usah pusing-pusing itulah. Siapa yang cinta Tuhan, ayo kerja baik-baik. Jadi kita kerjanya pelayanan. Nggak mikir-mikirin uang yang nggak karu-karuan. Lalu bikin ini, bikin itu. Waduh, nggak enak banget kadang-kadang saudara. Ya, teriak ini, teriak itu. Waduh, ini gereja kayak perusahaan aja. Ya, apa dikit uang. Nah, sekali lagi. Jadi puaslah kalau Tuhan yang memuji Anda. Tapi jangan puas kalau pendeta Big Man Sirait yang memuji Anda. Mungkin saya memujimu karena kau rajin datang. Dan itu menyenangkan hatiku karena uang persembahan pun datang. Karena itu saudara, pendeta dan Anda sama saja. Kita tidak ada bedanya. Karena itu mari kita sama-sama. Jangan terbenam dan puas di sana. Tertipu oleh suasana. Tertipu oleh emosi yang ada. Tapi mari kita bangun dan membangun iman yang utuh di dalam hidup kita untuk puji hormat nama Tuhan kita. Selamat bagi Anda untuk menyadari diri di mana sekarang Anda berada. Model iman seperti apa yang Anda punyai. Saya, saudara, kita bergandengan tangan. Kita buka, kita periksa diri kita di hadapan Tuhan. Amin.